Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Marilah kita semua akan menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita mulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, mari kita akan memuji Tuhan nomor 68, terpujilah nama Yesus yang patut kita puji selama-lamanya. Nomor 68, mari kita semua bangkit berdiri. All hail the power of Jesus' name. Terpujilah nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Nomor 68, kita patut memberi hormat dan memuji Dia. Nomor 68, 68. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersujud, bersujud.
bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, anak domba Allah yang telah mati, disembelih di kayu salib bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas keselamatan besar ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bergembira Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya patutlah kami Tuhan selalu bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Patut kami semua mengucap terima kasih padamu dan bersuka cita atas yang Kau perbuat bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali dengan hormat. Kembali saudara, kita akan masuki pembacaan bersaut-sautan. Mari saya persilakan kepada Ibu Lili untuk baca kita semua. Kita akan membaca halaman 47, halaman 734. Lebih dari orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu seperti kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan dan ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik umat maupun baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya Bapa, terima kasih. Puji Tuhan untuk firman Tuhan telah dibacakan pada saat ini. Mari kita sekarang akan kembali memuji Tuhan. Oh, ku cinta Yesus. Nomor 74. Nomor 74. Oh, ku cinta Yesus.
Tuhan, nama yang kugema, yang patut dipuji. Indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Kedua, nama yang nyatakan kasih, yang tebus dosaku, yang pun curahkan darahnya menyelamatkanku. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Yang ketiga, nama yang nyata menghibur hatiku, yang menanggung sengsaraku, semua bebanku. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena Ia cintaku. Sekali lagi choirnya ya. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena Ia cintaku. Biarlah ini menjadi doa kita juga. Oh, ku cinta Yesus karena Ia terlebih dahulu mencintai aku. Saat ini mari kita akan masuki pengakuan ikrar, pengakuan iman rasuli yang terambil di halaman nomor 692, pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri. Nomor 692, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan doa syafaat. Saya persilakan pada Ibu Betty untuk doa syafaat bagi kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Haleluya, terpujilah namamu ya Bapa, ditinggikanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dan di tempat ini juga. Oh Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Pada siang hari ini Tuhan, meskipun sedikit orang, kami percaya kehadiran-Mu ada di sini. Sebab sesuai dengan janji 2-3 orang bersekutu, Engkau ada di antara kami. Terima kasih untuk hadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perhatian dan kasih karunia-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami satu persatu di sini. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami datang ini bukan karena kebetulan, tapi karena it's a divine appointment. Tuhan, terima kasih.
Terima kasih yang Engkau memperbolehkan kami dengan selamat sampai ke sini bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau sebab Engkau patut menerima puji-pujiannya Bapa. Terima kasih untuk berkat kasih karunia yang Kau telah curahkan kepada kami satu persatu. Terima kasih untuk perlindungan dan keselamatan yang Kau telah berikan kami dengan cuma-cuma Tuhan. Kami percaya Tuhan Kaulah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang juga peduli kepada kami yang manusia masih berdosa Tuhan. Kami percaya Tuhan di mana Engkau Tuhan berada. Tuhan Kau ada di tempat ini juga. Bapa, pada siang hari ini kami berdoa agar Engkau turunkan tangan kuasa-Mu. Menjawab pendeta Saud yang sebentar lagi dia akan berkhotbah Tuhan. Hidupkan firman-Mu itu Tuhan. Supaya Tuhan firman itu boleh berbicara kepada hati kami. Menjadi rema, menjadi penuntun. Seperti sesuai dengan firman-Mu berkata. Firman itulah ada pelita dalam hati. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh Bapa, terima kasih. Sebab Tuhan tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan kepada kami tidak sanggup jalan di dalam dunia yang gelap dengan penuh dengan percobaan ini. Tuhan, kami berterima kasih, kami percayakan Tuhan, hari ini Tuhan Kau akan berbicara kepada kami. Saya berdoa Tuhan supaya ada mujizat tanda-tanda terjadi di gereja ini. Kiranya Engkau membukakan tingkap langit Tuhan. Kiranya Engkau akan mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat sini. Untuk bergabung bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Kau patut dipuji dan dipuja. Tuhan, kami percayakan Tuhan. Hari ini Tuhan dan seterusnya supaya Engkau gerakkan hati-hati orang yang akan datang. Engkau akan membawa mereka sebab Kau tahu mereka memerlukan firman-Mu. Mereka memerlukan jamahan-Mu. Mereka memerlukan kehadiran-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkaulah saja yang beracara. Terutama pada siang hari ini Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami satu persatu di sini. Sebagai mereka yang sakit Tuhan, kiranya Engkau akan mengalirkan kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan Tuhan, kami juga percaya dengan iman di dalam nama Yesus Kristus kami menerimanya. Sebab apa yang kami terima itu untuk kemuliaan-Mu. Supaya kami boleh berdiri menjadi saksi-saksi bagi-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga ingat negara ini, negara Indonesia, negara Amerika dan negara di mana-mana saja di dunia ini Tuhan, yang sebegitu sudah bejat moralnya Tuhan. Ampuni Tuhan kami semua, ampuni Tuhan, sebab kami juga kurang berdoa Tuhan. Oh, ampuni Tuhan negara ini, ampuni Tuhan, kiranya Engkau Tuhan convict us severely, give us no peace, no joy, no rest until everybody come and repent in a true repentance. Come to you to receive you as Christ and Savior and come back to your pathway to serve you as Lord and Savior. Oh Lord Jesus, have mercy, Lord. Help us to see that day that there will be a great revival and there will be a great repentance. And Father, help us to see miracles, signs and wonders to prove that you are the great God who create the whole world. And Lord, open the eyes, spiritual eyes of the people, so that the people might be able to come into repentance, knowing and believing, Lord, that we are given a chance, Lord. Oh, kami diberi kesempatan, sebab kesempatan itu hanya sebentar saja. Tuhan, kiranya Tuhan kami percaya Engkau panjang sabar. Dan Kau memberikan kami Tuhan kesempatan untuk datang dalam pertobatan. Supaya kami juga boleh mengajak-ajak saudara-saudara kami untuk datang bersama-sama bertobat. Dan juga kami juga tidak lupa kami bertekuk lutut berdoa untuk
negara ini untuk orang-orang yang dibutakan oleh kuasa iblis. Tuhan, kiranya Engkau saja membebaskan dan membawa kami semua kembali ke jalan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kiranya juga Engkau mengurapi telinga kami hari ini supaya kami boleh dibukakan telinga kami, mata hati kami dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firman-Mu itu. Hidupkanlah firman-Mu itu supaya ia boleh menjadi rema dan menjadi pembimbing bagi kami. Dan kiranya juga mengurapi semua yang ada di sini, Jessica, Susan, Lili dan anaknya Pak Saud dan Pak Saud juga dan saya sendiri. Kami percaya Tuhan, Kau ada di sini. Kau ada di sini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan untuk kita persiapkan mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu 324, Dekat Kepadanya. 324, Dekat Padanya, Close to Thee. Itulah kerinduan kita untuk selalu dekat kepadanya. Tuhan berkat-Mu yang bakal melebihi jiwaku. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Ku tak ingin nikmat dunia, disanjung dan dihormat. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Lembah gelap, lautan bahaya, ada Tuhan sertaku. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Kita persilakan pada Pendeta Saud untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Selamat siang semua, ya kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab. Di dalam Alkitab kita Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Markus pasal 7 ayat 6 dan ayat 7 saya bacakan buat kita sekalian. Jawabnya kepada mereka,
Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8 saya baca juga ya. Perintah Allah kamu abaikan untuk pegang pada adat istiadat manusia. Demikian firman Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang kami dapatkan, boleh membaca firman Tuhan, dan kami boleh merenungkannya pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang saya berikan adalah ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sekali lagi, adat istiadat itu bukan firman Tuhan. Karena ada adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka adat istiadat itu harus kita buang. Selama adat istiadat tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita sebagai anak Tuhan tidak permasalahkan. Kadang juga ada adat istiadat yang merupakan kebiasaan ya. Ada yang disebut dengan tahyul juga ya. Dulu waktu saya kecil, nenek saya sudah bilang begini, kalau makan jangan ketok-ketok piring. Ya. Akhirnya kita sebagai orang Kristen, sudah besar orang Kristen, jangan kalau makan ya jangan ketok-ketok piring, nggak apa-apa, nanti piringnya pecah gitu ya. Kalau ketok-ketok piring kan pecah. Kalau makan jangan di pintu katanya. Kenapa? Ya janganlah, nanti orang mau lewat nggak bisa begitu ya. Jadi menghalangi orang lewat gitu. Nah, itu tidak kita masalahkan karena apa? Karena ya memang gak boleh demikian. Orang Tionghoa atau kita, zaman kita gitu ya, dibandingkan dengan orang sini, kalau makan dikatakan jangan sambil ngomong gitu. Mungkin orang tua kita maunya kita cepat-cepat makan selesai, dia bisa beres-bereskan piringnya gitu ya. Kalau orang sini justru mau ngomong dimakan. Meja makan itu untuk ngomong. Kalau misalnya saya mau bicara sama orang itu, ya undang dia makan supaya bisa ngomong gitu. Jadi dimakan itu untuk ngomong gitu. Jadi beda ya. Nah saudara, hari ini kita bicara tentang ibadah. Lalu kita berhubungan dengan orang-orang Farisi pada zaman itu di Israel. Bandingkan dengan Yesaya 29 ayat 13. Saya bacakan buat kita. Yesaya 29 ayat 13 bunyinya demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Jadi ayat yang di Markus itu dikutip dari Perjanjian Lama, sudah ada dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi saudara, saya ingin katakan bahwasanya Alkitab kita baca boleh saja. Hafalkan juga lebih baik. Tapi kalau hanya sekedar menghafal, karena orang Farisi itu hanya sekedar menghafal firman Tuhan, tapi kalau kita tidak praktekkan, itu tidak berguna gitu ya.
Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Jadi saudara, karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan, maka ada hukum Tuhan bahwa kearifannya itu akan tersembunyi. Terlalu sering kita keliru ya, dan kita juga berpikir jika ada orang yang begitu rajin kita datang beribadah, melayani, kita berpikir bahwa kita sudah sangat rohani. Ternyata tidak demikian saudara. Itu sebabnya ada banyak orang yang kecewa melihat orang percaya, melihat orang Kristen, karena menganggap dia, kok dia begitu setia melayani tapi perbuatannya tidak demikian. Kita kecewa. Tapi orang yang dewasa dalam Tuhan, dia tidak akan begitu cepat kecewa akan hal ini. Dia akan berpikir, karena orang yang dewasa, dia melalui kedewasaannya. Kalau orang yang masih kecil, anak-anak kecil, dia datang kepada papa mamanya itu, dia datang minta sesuatu. Minta apa saja, ya kan, kepada orang tuanya. Kalau papa mamanya gak kasih, dia marah. Atau mungkin yang lebih ekstrim, anak kecil itu bisa guling-guling di lantai, ya kan? Guling-guling di lantai. Tapi makin hari kita makin dewasa. Sudah dewasa kita datang kepada orang tua kita, mungkin kita juga meminta sesuatu, tetapi kalau gak dikasih kita bisa menerimanya. Oh, mungkin orang tua kita itu belum ada uang. Mungkin orang tua kita itu mau kita sabar menunggu. Nah, kita terhadap Tuhan juga demikian. Kalau kita datang kepada Tuhan minta sesuatu dan belum diberikan, lalu guling-guling ke tanah, itu berarti kan kita itu seperti anak kecil. Maka kalau ada ajaran dari gereja yang mengajarkan, kalau kamu minta sesuatu pada Tuhan belum diberikan, kamu boleh sambil mungkin menyakiti tubuhmu, maka itu ajaran yang salah. Untuk anak, untuk yang baby lah, yang salah lah. Kalau yang dewasa, dia demikian. Bahkan yang dewasa, anak dewasa dia datang memberi sesuatu kepada papa mamanya gitu. Jadi kita bedakan. Hari ini telah kita baca sekilas bagaimana sikap orang Farisi terhadap ibadah. Siapa orang Farisi? Nah, saya akan kasih penjelasan. Orang Farisi itu adalah satu golongan dari para rabi. Rabi itu para guru agama dan ahli-ahli Taurat yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Karena mereka itu berpegang teguh kepada Taurat. Taurat Musa. Khususnya mengenai adat istiadat dari nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan itu mereka taati dengan mutlak. Terhadap membasuh tangan sebelum makan, ya, tidak boleh menyentuh mayat, ya, kemudian tidak boleh bekerja pada hari Sabat, bahkan gigi palsunya nggak boleh dipasang pada waktu hari Sabat, katanya berbeban sebagai pekerjaan. Itu orang Farisi. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Saya mencatat ada 3 hal ya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan, itu berarti ibadah kita itu bukan hanya sekedar ritual.
Artinya bukan hanya sekedar kita lakukan sehari-hari, tetapi harus sifatnya rohani, spiritual. Lihat apa yang ditekankan oleh ayat-ayat yang kita baca, berulang-ulang disebut ada kata cuci tangan, ya, datang kepada Tuhan, maksudnya bersih-bersih gitu, supaya ya cuci tangan memang bagus ya, apalagi waktu 3 tahun yang lalu COVID, orang sedikit-sedikit cuci tangan, lap tangan ya, supaya bersih. Tapi saudara, orang percaya, anak Tuhan tidak hanya tangannya bersih, dia mesti yang di dalam hatinya mesti bersih. Apa artinya kita tampil bersih, tangan bersih, semuanya kelihatan bersih, pakaian bagus, tapi hatinya kotor. Maka firman Tuhan katakan, Yesus katakan, orang Farisi seperti kubur. Di luar tampaknya bagus, tapi dalamnya bangkai. Ngeri sekali ya, sindiran daripada Tuhan ya. Kalau kita ngomong begitu sakit hati mungkin ya. Dibilang seperti kuburan yang di luar berbalut putih, tapi dalamnya itu bangkai. Tadi sekilas sebelum saya datang ke sini, waktu saya buka YouTube tadi pagi, kebaktian kita yang minggu lalu, ada iklan masuk, tapi TikTok. Orang bilang, coba periksa keran air kalian, keran minumnya itu. Harus dibersihkan katanya. Saya baru ingat, kita di rumah juga ada keran air. Itu keran air itu dibuka, ada ulat-ulat banyak sekali gitu. Sementara kita minum. Ya nanti pulang atau besok kita isi di rumah mesti periksalah, saya pikir demikian. Karena itu ada contohnya diberikan. Keran air itu dalamnya kotor. Nampaknya bersih. Mungkin air kita saring dengan bagus-bagus. Tapi kotor. Ya. Itulah yang dikatakan orang Farisi demikian. Di luar baik, bagus, tapi dalamnya kotor. Dan yang bisa mengetahui itu siapa? Tuhan yang tahu gitu. Kita gak bisa tahu. Tuhan yang tahu. Karena orang Farisi menekankan adat istiadat, menekankan hukum Taurat. Orang yang terlalu menekankan hukum Taurat, dia bisa sombong. Dia akan katakan, saya sudah menghafal. Dan ekstrim. Tahun 90-an ya, 90. Waktu itu di Natal dan Tahun Baru, saya itu dapat hadiah usus buntu. Jadi dioperasi dan sudah pecah gitu ya. Sehingga bahaya sekali. Dokternya bilang, kalau kamu gak dioperasi, maka hanya ada satu kata, sayonara katanya itu. Selamat tinggal. Maka berbaring di rumah sakit, ada banyak orang datang besuk. Termasuk dari gereja-gereja lain, ada pendeta datang besuk juga gitu. Yang saya gak kenal. Pelayanan bagus, tapi ada satu ekstrim. Ada teman-teman selain buku rohani ada majalah, koran, dia datang-datang, gak boleh baca koran itu loh. Harus dibuang. Gak boleh baca majalah, harus dibuang. Bahkan TV juga gak boleh dibuka. Harus dimatiin. Terlalu ekstrim gitu. Nah, orang Farisi itu mungkin modelnya seperti demikian. Terlalu ekstrim.
menjadi sombong rohani. Orang Farisi begitu menekankan adat istiadat, menggambarkan bahwa firman Tuhan itu ditekankan, adat istiadatnya begitu ditekankan. Sekali lagi, ibadah bukan hanya di luar yang nampak, tetapi ibadah menyangkut kehidupan. Maka dalam Alkitab Paulus mengatakan, Roma 12:1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh kita itu ibadah yang sejati. Satu penyembahan kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh. Lalu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dunia itu menawarkan yang enak-enak. Dunia menawarkan hiburan yang enak-enak gitu, yang menyenangkan. Tapi firman Tuhan katakan, jangan serupa dengan dunia. Jika orang Kristen serupa dengan dunia, maka ibadah menjadi seperti hiburan. Orang itu datang ke gereja, maka bilang, saya kok gak dapat apa-apa gitu ya. Ya kan ya? Padahal dia datang ke gereja, beribadah pada Tuhan, mestinya dia datang menyembah Tuhan, memberikan apa-apa kepada Tuhan, bukan mendapatkan apa-apa. Apa yang kita berikan kepada Tuhan waktu kita ibadah? Hati kita? Apakah kita seperti anak kecil yang kalau ketemu dengan orang tua mesti mendapatkan sesuatu, ada coklat baru sayang kepada orang tua, kalau gak ada coklat gak sayang kepada orang tua? Kalau gak ada dikasih makanan gak sayang pada mama, kalau gak ada permen gak mencintai mamanya? Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia itu tetap sayang kepada kita. Dengan demikian, ada permen, gak ada permen pun Dia sayang pada kita. Dalam keadaan sakit, sehat, miskin, kaya, Tuhan tetap sayang kepada kita. Dan tidak pernah berubah sayangnya. Sayang dari manusia itu bisa berubah. Kalau mulut kita salah ngomong, orang lain sakit hati, dia sudah gak sayang pada kita. Itu hanya satu ngomongan, salah ngomong. Orang sakit hati itu sayangnya sudah berkurang. Tapi sayang Tuhan, walaupun kita mungkin menyakiti Tuhan, pernah menyakiti Dia, Dia itu tidak pernah, sekali lagi tidak pernah merencanakan untuk menyakiti kita. Di ruangan ini kita ada yang berbeda umur ya. Dari 20-an, 50-an, sampai 80-an gitu. Masing-masing sudah menjalani hidup, orang bilang makan garam, sudah banyak ya. Di situ ada kesulitan, di situ ada masalah, di situ ada persoalan, di situ ada sukacita, ada sukses, ada kebahagiaan. Tapi di dalam semuanya itu, Tuhan tidak pernah berubah. Tetap Dia mengasihi kita gitu. Dan kita rasakan itu. Jadi kalau orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, sedikit ada masalah, dia sudah tinggalkan Tuhan. Sedikit ada kesulitan, dia sudah tidak mau datang kepada Tuhan. Macet. Ya, terlalu padat, kereta api penuh, gak mau ke gereja gitu. Ya. Jadi banyak alasan yang lain-lain membuat gak datang gitu. Gak mau beribadah.
Oleh sebab itu mari kita saudara, kita mau belajar melalui firman Tuhan hari ini bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar apa yang kita peragakan, tapi ibadah itu lebih daripada kerohanian kita. Yang kedua, ibadah bukan sekedar pengetahuan, tapi juga penyembahan. Orang Farisi itu adalah orang yang pintar, otaknya cerdas, hebat. Ada yang ahli Taurat ya. Jadi sudah dia menghafal Taurat, tapi dia ahli lagi. Jelas mereka itu punya pengetahuan jenius. Tetapi Yesus berkata, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya dapat memelihara adat istiadatmu. Saking pintarnya mereka menyampingkan firman Allah untuk mematuhi adat istiadatnya. Pengetahuan bagus, tapi kalau hanya sekedar pengetahuan saja tidak bagus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus bagus, tapi kalau hanya percaya saja, iblis pun percaya. Iblis percaya loh pada Tuhan Yesus. Cuma iblis tidak bisa menerima dia sebagai juru selamat. Kita mesti percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Itu baru kita mendapatkan keselamatan. Pengetahuan, karena saya pernah katakan bahwasanya orang-orang yang belajar agama, mereka biasanya belajar agama orang lain. Ada mata kuliah agama orang lain. Kami di seminari ada belajar agama yang lain. Pelajaran agama-agama. Jadi orang yang bukan di seminari mungkin agama lain, dia juga belajar tentang Alkitab. Dia tahu Yesus. Mungkin dia bisa lebih tahu daripada kita. Tapi salahnya adalah orang itu tidak percaya pada dia dan menerima sebagai juru selamat. Jadi pengetahuan saja tidak cukup. Dia harus menyembah. Harus menyembah. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa menghafal sebanyak ayat Alkitab, sebanyak sekali, tidak cukup. Tapi kita harus percaya dan menyembah dia. Saya kasih contoh. Ya, kita punya anak. Kalau kita katakan pada dia, ayo cuci piring. Dia bilang, karena mungkin lagi sibuk di komputer atau di game, dia tidak cuci, diam-diam aja gitu. Lalu si mama kan gak sabar, ayo cuci piring nak. Dia bilang, "Mah, saya sudah mendengar." Tenang mah, saya sudah mendengar. Tapi gak dilakukan. 15 menit kemudian mamanya datang, "Ayo cuci piring." Tenang mah. Saya sudah menghafal apa yang mama katakan. Bahkan sudah menghafal. Jadi mendengar, menghafal gak cukup. Mesti apa? Sampai mamanya puas. Dia harus mencuci piringnya, mempraktekannya. Jadi firman Tuhan juga demikian. Menghafal tidak cukup. Mendengar tidak cukup. Harus kita mempraktekannya. Jadi kalau kita ada waktu, kita sudah membaca firman Tuhan, setiap ayat itu kita harus belajar mempraktekannya. Bukan hanya sekedar menghafalnya. Orang suka mendengar, apalagi mendengar khotbah yang enak-enak didengar gitu ya. Yang lucu-lucu. Ya. Kalau bisa dari mulai start sampai terakhir ketawa-ketawa. Tapi ketemu khotbah yang penuh dengan pelajaran, pengajaran, maka ada yang bisa marah.
Kenapa pendeta itu ngomong saya gitu? Padahal kalau kita percaya pada Tuhan, firman Tuhan itu kalau sampai bisa menegur kita, itu bagus kan? Kan luar biasa. Artinya firman Tuhan itu hidup sampai saya bisa merasakan. Kita sering mendengar firman Tuhan sampai kita merasakan, ternyata Tuhan kok bisa tahu ya hari ini apa yang saya perlukan, kok dia tahu ya. Nah itu berarti firman Tuhan hidup. Kalau firman Tuhan sudah hidup begitu, ya jangan salahkan Tuhan. Harus bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, jadi kalau kita benar-benar mempraktekkan firman Tuhan menjadi hidup. Alkitab yang tertulis dengan tulisan yang mati itu akan jadi hidup dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan menjadi hidup, maka kita kalau bicara kepada orang, maka orang itu akan merasakan berkat Tuhan. Senang sekali. Nenek saya itu bukan orang Kristen, ya, dia nggak percaya pada Tuhan Yesus, belum percaya pada Tuhan Yesus. Tapi waktu masa hidupnya, dia itu sangat disenangi oleh setiap orang, gitu. Setiap family. Dia kalau pergi kemana-mana, semua orang rebutan sama dia itu supaya nginap di rumahnya gitu. Dia punya banyak saudara perempuan, saya lupa berapa, ada 7 atau 8. Punya ponakan-ponakan juga gitu ya, di Siantar, di mana-mana begitu. Kalau dia nginap saya bisa 3 bulan, 4 bulan di rumah orang itu, ya. Dan direbut gitu, direbut. Artinya setelah itu dia bisa ke tempat lain lagi gitu, ke tempat saudara yang lain. Waktu saya kecil gak bisa ngomong, tapi kok dalam hati saya kok nenek kalau pergi kok lama-lama begitu ya. Sesudah saya dewasa saya baru mengerti, ternyata dia disenangi banyak orang. Saudara, kalau kita disenangi banyak orang itu bagus ya. Kalau gak disenangi baru datang ke rumahnya tanya kapan pulang gitu. Kapan ya pulang gitu ya, kalau gak disenangi itu. Yang ketiga, ibadah itu menyangkut isi hati. Ibadah itu menyangkut isi hati. Sekali lagi, tingkah laku ibadah hanya sebuah fenomena. Artinya apa yang kita lakukan hari ini hanya yang kelihatan. Tetapi dia akan menjadi asli waktu kita hidup dalam kehidupan kita. Ibadah yang sejati seperti firman Tuhan katakan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita semuanya kepada Tuhan. Artinya tubuh kita inilah yang memuliakan nama Tuhan seluruhnya, baik melalui mata, mulut, tangan, kaki, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulut gak akan sembarang ngomong lagi, tangan gak akan sembarang lakukan apa lagi gitu, mata tidak sembarang lagi melihat. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya sekedar dilihat orang, tapi ibadah yang sejati diri kita sendiri dilihat oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa orang Farisi, kalau mereka itu hanya seperti kuburan yang luarnya bersih, dalamnya kotor, maka kita kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan sama seperti itu. Luarnya bersih, dalamnya kotor. Kita mau supaya kita di luar bersih, dalam juga bersih. Di dalam hati kita itu juga bersih. Orang yang bersih, kalau kita semua suka kebersihan ya, bersih itu enak gitu. Jadi kalau bersih, minuman yang bersih, makanan yang bersih, menyenangkan sekali. Apalagi hati yang bersih, sangat menyenangkan. Karena
di dalam hati yang bersih itu, kita gak akan berpikir yang jelek lagi tentang orang lain. Karena hati menyangkut pikiran. Kalau hati kita kotor, pikiran menjadi kotor. Maka semakin kita benci, menyimpan kebencian dalam hati, pikiran kita itu juga jadi tidak-tidak gitu. Padahal orang itu tidak berbuat apa-apa. Tapi hati kita saking bencinya, kita pikir kejelekan orang itu. Maka firman Tuhan itu baik ya, dikatakan mesti kita bersih hati kita. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mesti punya hati yang bersih. Ibadah yang sejati akan terwujud dimulai dari hati. Hati yang bersih. Itu sebabnya kita tidak pernah akan ketemu orang yang doanya itu, kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia kan waktu doa tidak mengutuk orang lain. Dia tidak bilang, Tuhan biarlah orang itu sakit perut gitu, enggak gitu ya. Tapi Tuhan sembuhkanlah dia. Oh Tuhan berikan dia tubuh yang sehat. Oh Tuhan berkatilah dia. Oh Tuhan jadikanlah dia anak yang baik. Doa kita demikian. Selalu untuk kebaikan. Yesus mengecam orang Farisi. Maka kita mesti belajar banyak supaya kita tidak dikecam oleh Tuhan. Saudara, Matius 5 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi firman Tuhan mengajarkan supaya apa? Supaya kita mesti memiliki keagamaan yang melebihi. Kalau kita sudah tahu itu baik, maka kita mesti lebih baik. Baik saja tidak cukup saudara. Di mana-mana kalau kita belajar tentang agama, dia mengajarkan tentang kebaikan. Dia mengajarkan tentang pengampunan. Sama. Artinya tidak agama yang mengajarkan tentang kejahatan. Kecuali mungkin agama setan. Gak tahu lagi. Lalu, apa kelebihan kita sebagai orang percaya? Orang percaya diajarkan bahwa selain kita berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang baik, berbuat baik juga kepada orang yang jahat. Bahkan mengampuni juga kepada orang yang menyakiti. Mengapa kita berbuat baik? Karena Yesus sudah berbuat baik terlebih dahulu untuk kita. Jadi sekarang kita mau menyembah kepada Tuhan. Bagaimana sembah yang benar? Menyembah yang benar itu menyembah yang sungguh-sungguh dengan hati. Bukan hanya sekedar kita datang beribadah, tapi dengan hati menyembah yang benar. Bahkan Alkitab katakan, kalau kita menyembah dengan yang benar, maka kita akan persembahkan seluruh hidup kita. Saudara, kalau seluruh hidup kita itu sudah dipersembahkan pada Tuhan, itu persembahan yang sangat mahal. Hidup kita diserahkan pada Tuhan. Ya. Kalau hidup kita sudah dipersembahkan pada Tuhan, maka kita mesti pakai hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, ya. Selama kita masih sehat, kita lakukan untuk Tuhan. Itu namanya mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar lihat harta kekayaan kita, bukan. Karena dari Dia juga semuanya. Tapi hidup kita itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Hari ini kalau kita
berpikir secara logika bahwa kalau orang sudah jatuh sakit, itu harta kekayaan, makanan yang enak, hotel yang mewah, rumah yang besar itu gak ada gunanya bagi dia. Ya bahkan dia harus berbaring di tempat tidur rumah sakit. Itu sebabnya saudara, maka waktu Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang sehat, begitu kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan, itu berarti apa? Itu berarti kita mengatakan, bukan aku lagi, ya, tapi Tuhan yang hidup di dalamku. Bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar tentang firman Tuhan yang di-compare dengan orang Farisi yang begitu setia membaca hukum Taurat, begitu setia mempraktekkan hukum Taurat, tapi mengabaikan bahkan adat istiadat, tapi mengabaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengecam mereka. Orang-orang Farisi hanya pandai membaca, pandai menghafal, tapi tidak mempraktekkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Jadikan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan pada Tuhan. Bahkan hidup kami pun merupakan ibadah. Pekerjaan kami pun merupakan ibadah. Semuanya mesti berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Saya serahkan pada Ibu Susan kembali. Ya, terima kasih pada Pastor yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Pada saat ini kita akan memberi persembahan pada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian yang terdapat di halaman 279. Ku tak mau hidup percuma. 279. Persembahan akan dijalankan oleh Ibu Lili ya. Persembahan dijalankan ya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hatiku. Atau kemana? Atau kemana? Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa untuk firman Tuhan telah kami dengar. Kiranya Tuhan firman Tuhan boleh berbicara pada setiap kami dan Roh Kudus nantiasa bekerja dalam hati kami agar kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Apa yang telah kami dengar Tuhan selalu berdegun dalam hati kami Tuhan, selalu kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, selalu kami mentaati Engkau, selalu kami dekat kepadamu, selalu kami mencintai Engkau dan selalu rindu Tuhan bersekutu dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa, tolonglah kami semuanya ini Tuhan, agar kami mempunyai ibadah yang sejati dalam hidup kami, memperkenan Engkau Tuhan, agar kami Tuhan, hati kami senantiasa memuji Engkau dengan hati yang menjauh Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah pemberian kami ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bangkit berdiri ya. Nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Tuhan berkati.